Di sini kita akan ngebahas soal banyak hal ya. Pertama kita akan membahas apa itu logging, kita akan membahas apa itu matrix, apa itu alerting, apa itu Prometheus, apa strateginya, cara kerjanya di balik layar itu kayak gimana. Itu semuanya akan kita bahas di sini. Oh iya, buat yang baru datang ke sini ya, ini sebenarnya adalah bagian dari tutorial yang aku buatkan untuk program aku yang namanya Project Sprint, dimana kita nge-sprint bikin bikin aplikasi yang performance dites secara langsung di server, dan itu bisa jadi portofolio tambahan teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen upgrading skill atau pengen ngelamar kerja. Jadi waktu pas nanti ngelamar kerja udah tahu gitu loh, apakah Anda sudah pernah membuat aplikasi backend? Sudah pernah, dan saya sudah buat dan saya sudah tes dengan performanya kayak gini kayak gini kayak gini gitu kan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan teknikal, teman-teman bisa jawab karena teman-teman sudah experienced ya di program Project Sprint, dan juga harapannya bisa lebih mudah keterima kerja nantinya. Oke, sekarang langsung aja. Nah, jadi kita anggap dulu ada senario ya. Skenarionya adalah sebuah klien, dia itu menggunakan internet untuk ngehit itu kita apa sih namanya, HTTP server kita. Nah, di saat dia ngehit HTTP server kita itu biasanya tuh berada di belakang sesuatu. Nah, biasa di belakang di antara dua hal ini nih, entah itu external load balancer atau reverse proxy. Kalau teman-teman pernah dengar Apache atau Nginx, nah itu adalah termasuk salah satu tool reverse proxy. Atau Hproxy juga ada gitu kan. Envoy juga ada. Nah, itu juga termasuk dari reverse proxy. Atau external load balancer, biasanya AWS load balancer, atau mungkin biasanya yang load balancer ini biasa di provide sama Google Services atau Cloud Services lah. Nah, jadi eh, kalau teman-teman Mbak lihat di sini kan ada lingkaran-lingkaran warna itu ya, merah pink gitu ya. Nah, di sini itu adalah titik-titik di mana kita melakukan logging seharusnya gitu loh. Kenapa kita harus melakukan logging? Nah, ini adalah manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari logging. Jadi berbeda dengan front end ya. Kalau back end itu, dia itu kalau misalnya ada masalah, misal contoh nih, kasusnya adalah user ngehit back end kita itu loh, apa sih namanya, backend kita katanya nggak bisa loh, error. Tapi waktu pas kita cek di backend kita di server, kok jalan, nggak ada masalah. Lah kenapa, apa yang terjadi? Coba kita request di log, kita request kok masuk gitu kan, kita request dari postman kok masuk, tapi kok klien enggak gitu kan. Nah, itu tuh justru adalah hal-hal yang biasanya lumrah terjadi karena kita itu kan manusia. Nah, oleh karena itu ya, logging-logging ini diperlukan biar apa? Biar kita bisa ngetahuin letak masalahnya ada di mana. Misal contoh, ada request masuk ke dalam salah satu dari sini, entah external load balancer atau reverse proxy. Dia masuk ke dalam sini, dan juga tiba-tiba kita dapat laporan bahwasanya kebanyakan requestnya itu time out gitu kan. Nah, kalau time out kan bisa jadi dua hal kan, entah bisa jadi salah satu dari sini penyebabnya. Nah, kita bisa lihat tuh dari loggingnya, apakah reverse proxy menerima request. Nah, dari sini nih, dan di sini juga kita bisa melihat apakah reverse proxy meneruskan requestnya ke Go HTTP server yang sudah kita buat gitu kan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, oh dia udah nerusin tapi dari Go HTTP servernya dia nggak respon, oh berarti yang salah Go HTTP server kita. Tahu tuh masalahnya ada di mana, langsung perbaikan. Atau misalnya contoh, ini nih waktu pas dia ngehit ke kita, kok somehow headernya salah ya gitu kan. Headernya itu tuh kayak nggak bener aja gitu tuh, dan front end komplainnya ke hal itu, misalnya headernya kepotong atau gimana gitu. Nah, dari situ kita bisa cek, dari back end sendiri nggak nerima header kayak gitu kok. Oh, berarti yang salah mungkin ada di load balancer atau reverse proxy-nya gitu loh. Dan di sini juga kalau misalnya let's say lah kita ada melakukan security tambahan, misal contoh menambahkan WAF rules ya di dalam sini.
Nah, itu juga dapat kita lakukan dengan mudah dan dapat kita lacak kira-kira letak salahnya di mana. Jadi logging itu sangat-sangat penting teman-teman untuk untuk membantu kita dalam itu membantu kita untuk troubleshoot lebih mudah. Jadi logging dulu nih harus bener gitu kan. Nah, cuma logging itu tuh baru ketahuan ketika masalahnya baru keluar kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah kapan kita sadar ada masalahnya? Biasanya kan masalah tuh kan datang ketika ada user tuh yang komplain ke kita gitu kan. Tetapi gimana caranya kita bisa proaktif? Jadi user nggak perlu laporan, kita udah tahu duluan. Nah, disitulah kita bicara soal yang namanya adalah metrics dan alerting. Nah, ini sekarang kita lanjut ke dalam sini. Jadi apa sih namanya? Kalau kita menjalankan Prometheus di dalam golang aplikasi kita itu sebenarnya tuh ini ceritanya satu server ya. Jadi golang HTTP server dan Prometheus client itu tuh jalan di satu server yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Prometheus client, nah, itu sebenarnya tuh cuma klien doang yang dia beriringan bersama Go HTTP server kita gitu loh. Jadi dia makan memori. Nah, terus di dalam Prometheus itu, nah kita bisa masuk ke dalamnya sebenarnya yang terjadi apa sih? Jadi HTTP server kita itu tuh bisa kita set untuk mengeluarkan kayak semacam perhitungan atau metrik yang kita bisa publish ke dalam Prometheus. Metrik itu apa sih? Kayak gini deh sederhananya. Kayak request ini di-hit berapa kali? Sebenarnya request di rute A itu tuh di-hit berapa kali dan berapa lama. Nah, habis itu tuh hasil dari itu tuh di-push ke Prometheus. Nah, itu yang menjadi itu cara kerja Prometheus ya, Prometheus client ya, tapi ya. Jadi si HTTP server GoRoutines ini bisa nge-publish sebuah metrik ke dalam Prometheus. Nah, dari Prometheus tersebut, karena Prometheus ini ingat ya, dia jalan di dalam Go memory. Jadi dia jalannya di dalam memori aja gitu loh. Dan seperti yang kita tahu, apakah memori ini tuh nanti kalau misalnya publish metrik terus, apakah dia itu nanti memorinya akan penuh Prometheus? Betul. Tetapi gimana caranya nih biar kita bisa menggunakan Prometheus tapi tidak terlalu banyak makan memori? Jadi gini teman-teman. Nah, ini sederhananya ya. Jadi kalau teman-teman mempublish sebuah metrik ke dalam Prometheus, misalnya contoh path-nya adalah misalnya user /a gitu kan. Habis itu kita tahu bahwasanya si user A ini tuh returnnya itu 200. Habis itu dia itu returnnya 200 dan dia itu time-nya count-nya itu dalam contoh dalam waktu kisaran 5 menit misalnya, dia itu tuh udah 4 gitu kan. Nah, dia udah 4 kali di-hit selama 5 menit gitu kan. Nah, gimana untuk 5 menit setelahnya? Misal contoh 5 menit ke depannya. Nah, nanti yang terjadi adalah nanti yang path yang sama itu tuh akan bertambah mungkin menjadi 8 gitu kan. Jadi dari sini bisa berubah ke situ gitu. Nah, cuma ini terjadi ketika path-nya sama. Nah, bagaimana jika path-nya itu berbeda? Path-nya itu misalnya B gitu kan. Nah, nanti dia nyimpen count lagi tuh, nyimpen 2. Nah, jadi kalau teman-teman tahu di sini path yang kalau misalnya path-nya sama, dia itu hanya menggunakan cuma satu blok memori doang gitu kan. Ini anggapnya namanya adalah blok memori. Nah, dia hanya menggunakan satu blok memori doang. Jadi kayak bikin variabel tapi kita tambah-tambahin isinya gitu loh. Value-nya kita tambah-tambahin. Nah, itu tuh. Tetapi ketika kalau path-nya udah mulai granular ya, path-nya sudah mulai granular kayak gini, maka yang terjadi adalah dia akan nge-spawn dia akan nge-spawn blok memori baru. Habis itu ketika ada path misalnya contoh user C gitu kan, dia akan nge-spawn memori baru.
terus aja kayak gitu ya, terus aja kayak gitu tuh sampai memorinya penuh. Nah, itu tuh berbahaya teman-teman, itu tuh berbahaya. Karena apa? Karena yang terjadi nanti Prometheusnya itu akan makan memori gede banget karena banyak banget metrik yang sangat granular, sehingga HTTP server kita itu apa sih namanya, performanya turun gitu loh. Meskipun go rutin apa, meskipun Prometheus sendiri dia punya mekanisme untuk menjaga biar granularity ini nggak gede makan memorinya, tapi tetap aja bisa aja gede, bahkan sampai ngambil setengah dari server apa memori yang ada di komputer juga bisa gitu loh. Nah, jadi bagaimana cara ngekombat ini gitu kan? Nah, jadi kalau teman-teman pakai misalnya, let's say teman-teman pakai Echo misalnya. Echo misalnya kita cari Echo Prometheus. Nah, di Echo Prometheus sendiri, maaf ya teman-teman ya, internetnya lag ya. Mungkin bukan Echo ya. Fiber deh. Nah, nah ini juga udah ada nih. Nah, teman-teman kalau misalnya pakai ini ya, pakai bawaan, itu tuh bermasalah nggak ada masalahnya sama sekali gitu. Cuma problemnya adalah granularity tadi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman banyak melakukan update gitu kan, update ke apa namanya, banyak apa menggunakan rute-rute yang granular kayak yang aku gambar sebelumnya. Nah, itu nanti dia akan memakan banyak memori. Nah, bagaimana caranya? Nah, sekarang masih belum ada, setauku ya, setauku setelah mencoba dari sini, masih belum ada itu, apa sih namanya, masih belum ada cara biar kita bisa men-track logging rute-rute yang granular kayak gini ya, tetapi sambil menjaga performa juga, itu nggak ada itu loh. Paling banter itu tuh kita skip beberapa rute yang dia itu tuh granular gitu. Nah, habis itu kita tambahin metriknya sendiri gitu. Nah, itu salah satu solusi juga kalau misalnya teman-teman mau pakai apa namanya Prometheus tapi juga nge-skip rute-rute yang granular. Nah, jadi solusinya gimana yang kita bisa lakukan biar kita bisa tetap performance dalam menggunakan Prometheus, apa sih namanya, tapi juga nggak bikin apa, tetap performan tapi juga tetap ngelok gitu, tetap tetap memberikan metrik-metrik count ini. Nah, jadi yang aku lakukan di sini teman-teman, jadi ini contoh dari Echo ya, maaf, ini contoh dari Fiber dulu deh. Nah, jadi kalau teman-teman lihat dari layarku di sini, sebentar ya. Nah, kalau teman-teman lihat dari layarku di sini, aku sudah menggunakan Prom Auto, New Histogram, habis itu dia value-nya tuh bisa path, method, dan status. Nah, jadi aku biasanya melakukan wrapping dari route apa dari method untuk membuat rute. Jadi di wrap. Nah, habis di wrap, aku biasanya menggunakan metode yang apa namanya apa fungsi untuk bikin rute yang dia itu menerima method as a string. Biasanya kan kalau kita bikin rute kan, misalnya contoh nih, kita mau bikin misalnya app.get biasanya gitu kan. Nah, app.get ini tuh ya fixed aja, saklek, cuma bisa kayak get. Cuma kalau misalnya untuk kebutuhan untuk new route, kita kan perlu mendeklarasikan rute ini untuk apa metode HTTP method yang apa. Nah, oleh karena itu aku menggunakan namanya app.add. App.add ya, menerima method, menerima path, dan di sini magicnya yaitu adalah wrap handler t with metric. Nah, jadi yang terjadi adalah dia itu nge-wrap dari metrik tersebut, menghitung waktunya, mengeksekusi handlernya. Kalau misalnya ada error, kasih error yang proporsional, namun rekam waktunya gitu loh. Jadi hello request histogram ini kan yang di atas. Nah, aku rekam waktunya dan nanti dia akan menambahkan ke Prometheus aku, dan kemudian bisa kita rekam menggunakan Grafana nih. Ini contohnya. Ini aku sedang jalanin servernya di background ya, pakai apa loop, dan di sini dan di dalam rutenya sendiri aku tambahkan itu random seconds. Jadi apa sih namanya, ini dia metrik-metrik yang keluar begitu. Nah, jadi dari sini kita bisa melakukan misal contoh nih,
kita bisa melakukan namanya let's say apa sih namanya, new route app. Habis itu kita masukin misalnya user ID. Nah, ini akan tetap aman karena apa? Karena dia tidak granular dan nanti outputnya akan jadi apa, kurung user ID gitu loh. Bukan kayak langsung user ID-nya UUID-nya apa, sehingga membuat outputnya menjadi granular gitu. Nah, sekarang lanjut nih, kita jadi udah tahu kan sekarang kenapa kita harus menjaga blok memori ini tuh apa sih namanya, tetap sederhana, nggak terlalu granular, karena kalau terlalu granular nanti dia memakan banyak memori. Ini mungkin gambarannya kayak gini. Instead of kita bikin kayak gini, bikin kayak apa sih seperti yang ada di layar ini, kita nanti bikinnya kayak gini deh, sederhana ya, sederhananya. Nah, misalnya contoh di sini user ID. Nah, di sini juga user ID. Nah, jadi user ID manapun yang ngehit rute ini, dia itu akan di lock dengan user apa, dengan tanda kurung kurawal ini, instead of dia langsung nyebutin ini user ID B, ini user ID C gitu. Dia cuma nulisin ini aja gitu loh nantinya di dalam metrik kita, sehingga kita menjaga granularity-nya gitu. Itu sederhananya kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus sekarang kita balik lagi ke cara kerjanya nih. Cara kerjanya Prometheus tuh kayak gimana sih? Nah, cara kerja Prometheus tuh kayak gini teman-teman. Jadi di dalam Prometheus itu, di saat kita menggunakan Prometheus, kita itu wajib menggunakan apa namanya, membuat sebuah rute namanya tuh slash matrix. Dan di sini aku slash matrix, habis itu aku apa namanya, menginstal namanya prom http handler. Nah, jadi dia itu akan menyediakan rute slash metric ke dalam prom http handler. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa akses di sini, ini kan ini ya rutenya ya. Coba kita cek. Sorry. Ini localhost. Nah, ini adalah hasil output dari matrixnya. Jadi kalau teman-teman bisa refresh, tuh berubah-berubah tuh. Nah, ini adalah metrik yang selalu berubah, selalu bertambah setiap request. Nah, ini teman-teman nih, lihat nih di sini. Oke. Nah, di sini ketika udah kita apa sih namanya, udah kita sediakan di slash matrix. Nah, slash matrix ini akan diambil oleh yang namanya adalah Prometheus server. Nah, Prometheus server itu berada di server yang lain ya, bukan di satu tempat yang sama ya. Gitu. Jadi waktu pas dia ngambil, dia akan ngasih, kita perlu ngasih tahu ke Prometheus server, Prometheus server ambil di port 8080/matrix ya, gitu kan. Nah, untuk cara ngasih taunya gimana Mas Nanda? Jadi cara ngasih taunya di sini Prometheus YAML. Jadi Prometheus YAML kita bisa apa sih? Deklarasikan kira-kira kita mau scriptnya per berapa kali dalam detik. Habis itu kita ngasih tahu bahwasanya ini ngambil di port 8080 di port komputer saya nih. Ini ceritanya aku pakai, kenapa ini pakai host Docker internal, karena aku pakai Docker. Jadi kalau teman-teman lihat di makefile aku, di sini aku ada Docker run, Docker run remove ketika udah kelar, portnya 9090. Habis itu namanya Prometheus. Dia ngambil Prometheus ini ya. Habis itu di-serve ke dalam Prometheus YAML di dalamnya. Habis itu udah tinggal dijalankan. Nah, nanti yang akan terjadi ketika aku menjalankan makefile start prom ini, dia akan ngambil dari Prometheus ini dan dia akan melakukan hit ke port 8080. Loh, Mas, kok nggak pakai slash matrix? Ya nggak apa-apa, memang harusnya nggak pakai slash matrix. Nanti dari Prometheus sendiri yang akan mencari slash matrixnya gitu loh. Dan nggak boleh itu ya, nggak boleh kayak misalnya contoh slash matrix, nggak boleh matrix, harus S gitu ya, harus S. Nah, jadi dari Prometheus server nanti kita bisa kita bisa mengambil metrik-metrik dari Prometheus client dan akan dikumpulkan di sini. Itu pusat datanya di sini lah, pusat data metrik-metrik tersebut. Nah, Prometheus server sendiri itu tuh sebenarnya bisa kita akses langsung. Kalau teman-teman kita lihat di sini port 9090,
aku ke localhost 9090 gitu ya. Nah, ini udah ada sebenarnya nih. Jadi kalau aku misalnya contoh di sini namanya adalah hello request. Oke, cari hello request. Nah, ini udah ada nih hello request count. Nah, di sini udah ada hasilnya tuh. Hello request count berapa dan nih grabnya kayak gimana gitu kan. Udah kelihatan semuanya gitu kan. Cuma problemnya adalah ini tuh ya displaynya gini aja lah, boring lah gitu. Nah, gimana caranya kita bisa kayak membaguskan hal ini. Nah, disitulah Grafana datang. Grafana dia itu tuh sebenarnya tuh kayak Prometheus tapi kayak dibagusin lagi dengan kustomisasi yang banyak. Misal contoh, aku di sini pakai request P90 P50 artinya mean atau rata-rata. Jadi kayak rata-rata dari 5 menit gitu. Rata-rata dari 5 menit dia akan selalu mengevaluasi setiap 5 menit gitu kan, dan direfresh setiap 5 detik ya. Kira-kira apa sih namanya, kira-kira berapa nih gitu P50-nya atau rata-ratanya. Nah, ini juga ada P90-nya gitu, dan dia otomatis jalan. Aku udah tinggal duduk doang nih memantau hasil-hasil dari ini gitu. Nah, jadi aku bisa memantau nih kemampuan dari backendku tuh kira-kira tuh berapa waktu yang dibutuhkan untuk ngehit rute slash ini gitu. Nah, jadi kelihatan semuanya di sini gitu. Jadi sebenarnya kalian teman-teman bisa pakai Prometheus langsung tuh bisa, tapi pakai Grafana itu lebih bagus aja tampilannya. Nah, terus Grafana gimana cara ngesettingnya? Nah, jadi ketika teman-teman nanti mungkin menjalankan punyaku, nanti teman-teman bisa menjalankan perintah start Grafana ini gitu kan. Nah, lalu teman-teman bisa ke connections, habis itu cari Prometheus. Nah, dari Prometheus nanti teman-teman silakan pencet yang di sebelah kanan sini, habis itu masukin URL dari Prometheus itu sendiri. Nah, kalau di sini misal contoh http localhost 9090 gitu kan. Nah, mungkin coba kita save and test. Oh, gagal gitu kan. Oh ya, karena ini pakai Docker harus menggunakan yang namanya ini host Docker internal. Coba host Docker internal. Oke, let's try. Oke, berhasil. Nah, oleh karena itu ketika udah ya, kita udah bisa yang bikin ini sumber name-nya silakan diatur sendiri Prometheus 2. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ke dashboard. Nah, nanti waktu pas dashboard nih aku udah bikin. Tapi kalau buat yang belum ya tinggal new aja nanti. New dashboard. Habis itu udah langsung aja add visualization, nggak apa-apa. Nah, ambil data dari Prometheus 2 dan di sini nih teman-teman meracik metrik-metriknya. Jadi dari sini kita bisa mendisplay kira-kira apa saja sih yang akan kita tunjukkan. Nah, pertama data source-nya pilih ke Prometheus 2 ya, jangan lupa. Habis itu teman-teman bisa memilih yang namanya mungkin tadi namanya happy ya, hello request. Nah, di sini ada hello request sum, count. Teman-teman mau pilih mana aja bebas. Nah, ini kalau misalnya let's say aku pilih metric count, run queries tuh. Dia akan mengevaluasi dalam 6 jam terakhir ya. Tapi kalau misalnya dalam 2 menit terakhir kayak gimana gitu. Nah, terus di sini kita perlu menambahkan yang namanya adalah query. Jadi apa namanya hello request count ini juga perlu ada query-nya gitu loh. Jadi kayak SQL, mirip-mirip kayak SQL ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini yang sebelah kanan, aku nyontek aja dulu ya karena nggak inget. Oke, jadi kalau aku ke new dashboard, nah ketika aku ngelihat query yang sudah aku buat di sini, ini aku bisa mengambil kuantil dari histogramnya. Nah, jadi kita bisa masukin misal contoh quantile histogram. Nah, habis itu masukin tuh kira-kira kita mau berapa TH quantile, misalnya 15 quantile misalnya 0,5. Nah, 0,5. Nah, kita bisa masukin yang namanya adalah
rata-rata dari hello request, habis itu rate interval. Rate interval tuh apa? Ini nih rate interval nih, last 5 minutes. Nah ini aku copy aja ya. Habis itu kayak gini. Sebentar ya, aku error. Hihi, maaf salah. Oh, kebalik namanya. Hehe. Ya, dah nih kelihatan. Jadi aku bisa melihat kira-kira 50% dari ituku, 50% dari requestku itu tuh eh merasakan latensi berapa lama sih dia setiap request. Dan di sini teman-teman bisa otak-atik. Misal contoh nih, kalau teman-teman lihat di bawah sini kan ada instance, job, method, path, status. Nah, teman-teman bisa custom di sini. Habis itu misal contoh aku mau ngambil methodnya, pathnya sama statusnya. Masukin method di sini. Habis itu strip. Misalnya contoh buka kurung path, tutup kurung, strip lagi, buka kurung status, tutup kurung. Oke, udah tahu. Nah, nanti dia akan keluarin get. Habis itu rutenya adalah slash, habis itu ininya 200 gitu. Mungkin gak usah pakai strip ya, pakai gini aja ya biar enak. Nah gitu ya, bebas lah pokoknya ke cara gimana. Nah ini adalah salah satu contoh untuk contoh untuk mengetahui requestnya itu tuh kayak gimana gitu loh, latensinya gitu. Nah dan banyak hal yang teman-teman bisa lakuin di sini. Misal contoh mungkin teman-teman nggak mau pakai time series. Nah di sini ada banyak caranya tuh. Teman-teman bisa misal contoh untuk sekarang value sekarang itu adalah 4,75 detik gitu kan. Nah ada berbagai macam UI yang teman-teman bisa pakai ya. Ada histogram, ada time series, habis itu ya ada mungkin tab mungkin kurang ya di sini ya. Cuma ya teman-teman dapat gambarannya lah. Ada gauge gitu kan, kira-kira dari 0 ke maksimum itu kira-kira sekarang itu tuh rata-ratanya berapa gitu kan. Nah, dan jangan lupa di saat awal-awal bikin ini itu formatnya itu belum tentu time. Jadi kalau teman-teman lihat di bawah, scroll. Nah, teman-teman akan melihat unit di sini nih. Nah, unit ini yang penting. Kalau teman-teman mau ngitung waktu, ya seconds dong. Gitu. Nah, pilih yang time seconds gitu. Jangan pilih milisekon gitu kan, pilih yang seconds gitu. Nah, dan itu adalah salah satu caranya. Jadi apa sih namanya? Itu adalah cara biar kita bisa menggunakan Grafana. Untuk sampelnya teman-teman bisa pakai yang punya aku ini. Nanti akan aku upload ya. Dan juga teman-teman mungkin apa sih namanya? Satu hal lagi. Jadi Prometheus server itu juga bisa digunakan untuk men-track kira-kira server kita CPU-nya ada berapa persen. Aku belum implement ya di sini ya, mohon maaf ya. Cuma teman-teman bisa explore yang namanya node exporter. Jadi node exporter itu adalah kayak sebuah binary yang bisa di-run di komputer kita, dan dia itu nge-publish di entah port berapa gitu, bisa diatur. Habis itu slash matrix juga yang bisa diambil oleh Prometheus server, dan dia akan mengeluarkan matrix CPU dan RAM gitu. Nah jadi itu gambarannya soal bagaimana cara Prometheus ini bekerja. Oh ya, sama satu lagi, ini kan kita udah jelas nih metriknya nih. Gimana kalau alerting gitu kan? Kan kita perlu tahu nih dari alerting itu tuh kayak gimana, apa biar dia bisa ngingetin kita gitu kan. Nah teman-teman, misalnya contoh nih di P95. Nah kita mau set alert kalau misalnya requestnya udah nyampe 10 detik harus kasih tahu gue. Nah itu tuh teman-teman bisa di tab alert sini. Nah dan ingat ya, alert ini baru muncul setahu aku cuma di time series aja. Kalau yang di lain dia nggak muncul, harus di time series aja. New alert dulu, save dashboard dulu, mungkin ya nggak apa-apa. New alert dulu, mungkin discard aja nggak apa-apa. Nah, terus teman-teman di sini bisa tambahin rule. Misalnya contoh di sini kan inputnya A. Nah, A ambil misalnya contoh meannya, ambil mean dari A. Nah, habis itu dari B ya. Dari B ini ke C ya. C itu merujuk ke B, B itu merujuk ke A gitu.
ngambil mean dari A, habis itu ngambil threshold dari B kalau misalnya dia itu sudah di atas 10 detik, karena satuannya detik. Itu preview. Nah, dia akan melihat uh, pertama rata-ratanya dulu, ya, rata-ratanya. Dan kalau misalnya rata-ratanya itu setelah dalam kurun time interval ini sudah lebih dari 10 atau mungkin di atas 9 lah ya. Nah, dia akan, kita bisa set untuk ngasih tahu kita, gitu kan. Nah, kita bisa set untuk ngasih tahu kita. Nah, nanti mungkin teman-teman, mungkin ini kita belum terlalu dalam ke sini ya. Kita perlu ngeset kayak dia channel dia ngupdate ke kita tuh kayak gimana, itu tuh perlu dibikin juga gitu. Cuma mungkin karena kita nggak ada chat atau apa, mungkin aku bisa mungkin ini bisa buat nanti gitu ya. Cuma itu adalah salah satu cara biar kita bisa membuat alert di Grafana gitu. Prometheus juga bisa ngebikin alertnya di dalam sini, tapi di dalam YAML bebas lah mau pilih yang mana lah gitu. Kalau aku mah enakan mah klik-klik. Oke, kalau gitu itu aja teman-teman ya. Semoga sukses, semoga mudah diimplementasi, dan kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanya ya. Itu aja, terima kasih.